Semoga ku senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikan ku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Kami berharap kita dalam keadaan sehat, sukacita, tidak kurang satu apapun juga. Terlebih saat kita begitu rindu untuk bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam sapaan teduh. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, hari yang baru, di mana Tuhan kami boleh merancangkan dan nantinya akan melakukan berbagai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun agar kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 22 ayat 6 firman Tuhan bagi kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat seringkali masih kita anggap sebagai orang-orang yang hanya akan berperan di masa yang akan datang. Mereka dianggap pemilik masa-masa mendatang saja. Sehingga kesempatan untuk memulai persiapan dan pembekalan akan berbagai hal baik yang seharusnya sudah dimulai sedini mungkin itu menjadi berlalu begitu saja. Kita orang-orang dewasa ini seakan melupakan keharusan untuk bisa mendidik mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Karena kita sendiri pun sedang sibuk dengan kehidupan kita tanpa memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Dan apa dampaknya jika kita tidak bersiap sedari sekarang. Padahal anak-anak dan orang muda akan dapat bekerja, berkarya, dan berdampak baik untuk masa depan jika pada hari ini kita sudah mulai mengajarkan, membimbing, dan memberikan teladan. Dan sedini mungkin mereka harus sudah menyadari bahwa mereka pun adalah pemilik kehidupan kini dan nanti. Anak-anak dan orang muda harus menyadari bahwa kehidupannya saat ini itu sangat penting untuk mempersiapkan sesuatu yang akan datang. Bagi mereka pun ada panggilan untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan yang baik. Mereka juga harus belajar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sekalipun usianya masih anak-anak atau masih muda. Walaupun di usia tersebut memang kita sadari banyak keterbatasan. Mereka masih sulit untuk memahami karena belum matang untuk berpikir, minim pengalaman, ataupun belum bisa bertanggung jawab penuh atas segala keputusan. Tetapi anak-anak dan orang muda tetap harus mengetahui tentang apa yang baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Tentu kitalah orang yang sudah dewasa. Kita bertanggung jawab penuh untuk memberikan pengajaran dan juga teladan iman. Supaya itulah yang menjadi bekal pendidikan yang patut bagi anak-anak dan kaum muda. Agar mereka tahu perbuatan dan pilihan hidup yang baik dan benar, bahkan sedari sekarang. Tidak ada kata terlalu cepat untuk belajar. Apalagi jika yang diajarkan itu disampaikan dengan tepat. Hal inilah yang dituliskan oleh Salomo sebagai nasihat di dalam Amsal 22 ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Salah satu tugas dan peran penting seorang yang beriman kepada Tuhan adalah memegang ajaran dan didikan sesuai dengan keharusan hidup.
yang berlandaskan firman Tuhan. Namun, segala sesuatu yang kita pelajari tentang firman Tuhan itu bukan berguna untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita juga harus mengajarkannya, memberikan didikan bagi orang-orang muda, terlebih anak-anak kita, generasi penerus kita. Tujuannya adalah agar ajaran dan didikan itu dapat mereka pahami dan mereka jadikan pegangan di sepanjang kehidupannya. Bahkan hingga masa tuanya nanti, segala yang baik dan benar yang seturut dengan kehendak Tuhan itu dapat terus dilakukan. Jika ajaran dan didikan mengakar kuat, maka pasti akan tumbuh subur bahkan berbuah lebat. Dan segala yang diterima sedari muda akan tampak hasilnya dalam sikap hidup di masa tua. Apalagi melihat perkembangan zaman saat ini, banyak sekali tantangan yang dapat membuat iman seseorang memudar. Banyak orang yang memilih menyimpang dengan kebenaran firman Tuhan. Dapat dipastikan, hal itu karena pengajaran dan didikan firman Tuhan itu tidak berakar kuat di dalam dirinya. Oleh sebab itu, marilah kita mau memperhatikan kembali pengajaran dan didikan yang sudah kita pegang di dalam hati kita sebagai seorang beriman. Dan kita juga harus memperhatikan pengajaran dan didikan iman apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita dan orang-orang muda yang ada di sekitar kita. Karena apa yang kita kerjakan mulai dari sekarang, itu akan menjamin masa depan seperti apa yang nantinya akan kita terima. Karena itu, jangan lupa dan jangan lelah, apalagi lengah. Ajarkanlah terus kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang akan menuntun hidup yang lebih baik bagi kehidupan kita, generasi penerus yang tetap beriman kepada Kristus. Amin. Marilah kita bersyafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar, agar kami dapat belajar akan firman-Mu dan menjadi pengajar juga bagi generasi penerus kami, anak-anak kami, orang-orang muda di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa ini. Kami pun tidak lupa bersyafaat mendoakan seluruh pengurus Modramen dan badan pekerja majelis klasis di setiap klasis se-GBKP. Kami mendoakan hamba-hamba Tuhan ini yang mau tetap setia melayani di tengah gerejamu GBKP. Tuhan, Kau berikanlah bagi mereka kesehatan, sukacita dalam pekerjaan pelayanannya, supaya bertambah hikmat dan teguh iman dalam menjalani kehidupan juga pelayanan, dan di antar pengurus dapat bersatu hati, bersinergi bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, dapat dilayani dengan baik. Dan tentunya tidak lupa kami juga mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang dilayani di tengah-tengah gereja GBKP. Tiap-tiap perunggun yang dilayani, tiap-tiap keluarga, agar tetap bertumbuh di dalam iman sebagai buah pelayanan gerejamu. Sehingga seluruh program kerja, seluruh hal-hal baik yang kami lakukan, itu juga menjadi pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami bersatu hati terus dalam gerak gerejamu. Tuhan, sempurnakanlah semua hal yang dapat kami lakukan, supaya menjadi sebuah persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Begitu juga kami semua yang pada hari ini telah mendengar firman Tuhan dan akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, agar kami juga boleh merasakan berkat-berkat-Mu dan hidup menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Maka marilah kita bersama-sama menutup doa ini seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.